warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Pratama-Nilasari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai peserta mata kuliah Riset Public Relation. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep audit komunikasi, mengapa audit itu penting, apa saja yang ada di audit, teknik pengumpulan data, dan analisis jaringan komunikasi dalam audit komunikasi. Yang pertama yaitu terkait konsep audit komunikasi. Audit komunikasi sendiri adalah proses yang sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas sebuah komunikasi organisasi. Audit komunikasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kemudian tujuan dari audit komunikasi sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk mengevaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, menyusun anggaran kegiatan komunikasi. Yang keempat yaitu mengembangkan atau melakukan rekonstruksi fungsi-fungsi dari komunikasi. Kemudian audit komunikasi sendiri dapat dilakukan oleh pihak internal maupun oleh eksternal organisasi. Pihak internal dapat melakukan audit komunikasi sendiri atau dengan bantuan konsultan. Kemudian pihak eksternal dapat berupa konsultan komunikasi, ahli komunikasi, atau akademisi. Kemudian, mengapa sih audit komunikasi itu penting? Audit komunikasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi sebuah organisasi, antara lain. Yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sebuah komunikasi. Ketiga, meningkatkan keefektivitasan organisasi. Keempat, meningkatkan kepercayaan dan reputasi dari sebuah organisasi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga karyawan. Kemudian apa saja sih yang ada pada audit komunikasi? Yang pertama yaitu struktur komunikasi. Bagaimana komunikasi mengalir dalam organisasi? Apa aja hambatan komunikasi? Kemudian terkait kebijakan juga, prosedur komunikasi, apakah kebijakan itu sudah dikomunikasikan, sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan organisasi? Kemudian terkait komunikasi internal, bagaimana komunikasi dalam berjalan antara sesama karyawan? Kemudian apakah karyawan itu merasakan informasi dengan baik atau tidak? Selanjutnya ada juga komunikasi secara eksternal. Bagaimana sistem komunikasinya dengan pelanggan ataupun pemangku kepentingan dan juga masyarakat secara luas. Apa organisasi tersebut memiliki citra yang positif atau tidak? Kemudian selanjutnya ada media komunikasi. Apakah media komunikasi yang digunakan oleh organisasi tersebut efektif dalam penyampaian pesan? Terakhir yaitu terkait anggaran komunikasi. Apakah anggaran komunikasi tersebut dikomunikasikan atau dapat sudah dianggarkan dengan seefektif mungkin atau tidak? Selanjutnya kita akan membahas terkait teknik pengumpulan data daripada auditnya itu sendiri. Yang pertama yaitu ada observasi. Gimana cara kita mengamati aktivitas komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Gimana berbicara dengan karyawan sebagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat secara luas untuk mendapatkan pendapat mereka terkait komunikasi dari organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu survei. Memberikan sebuah kuesioner kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat luas untuk mendapatkan data kuantitatif terkait komunikasi organisasi tersebut. Yang keempat yaitu adalah analisis dokumen, yang mana kegiatannya itu menganalisis dokumen-dokumen komunikasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan komunikasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memahami bagaimana sih komunikasi mengalir dalam sebuah organisasi. Teknik ini biasanya dapat digunakan untuk mengetahui siapa saja yang berkomunikasi dengan siapa, atau juga seberapa sering sih mereka itu berkomunikasi. Kemudian juga dapat untuk tentang apa yang mereka komunikasikan. Analisis jaringan komunikasi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat. Seperti contohnya, yang pertama, Social Network Analysis atau SNA, yang merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara individu dalam sebuah jaringan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu Visual Network Analysis atau VNA, yang merupakan alat yang digunakan untuk membuat visualisasi jaringan komunikasi. Jadi analisis jaringan komunikasi sendiri dapat memberikan info-info apa aja nih dengan yang berharga tentunya bagi sebuah organisasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasinya.
Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas terkait langkah-langkah pelaksanaan audit. Seperti yang pertama yaitu fact finding, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus dieksplorasi, seperti apakah seseorang memiliki tanggung jawab staf untuk fungsi-fungsi komunikasi, kemudian apakah komunikasi ditangani secara formal oleh manajemen puncak, terus juga apakah fungsi komunikasi dimasukkan dalam rencana atau tujuan sebuah organisasi, apakah ada mekanisme monitoring evaluasi secara periodik, dan juga apabila pengendalian formal tidak ditemukan, bagaimana sih cara organisasi tersebut menangani masalah-masalah yang ada di situ dalam terkait hal komunikasi. Kemudian ada pun pertanyaan bagaimana mekanisme memasukkan metode komunikasi yang tepat, yang terbaru. Kemudian juga selain mengajukan pertanyaan, kita juga harus mempelajari unit-unit organisasi terkait dengan hubungan fungsional, ciri-ciri personal, dan juga faktor situasi dari fact finding itu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari bentuk-bentuk monitoring dalam sistem komunikasi organisasi. Yang selanjutnya yaitu mempelajari kebijakan organisasi terkait dengan jaringan komunikasi. Kemudian yang kelima yaitu mempelajari kegiatan-kegiatan komunikasi, metode dan media yang merupakan saluran yang digunakan. Kemudian setelah kita sudah menemukan fact finding, kita melakukan analisis fact finding seperti mengklarifikasi kebijakan-kebijakan komunikasi yang ada, kegiatan komunikasi dan jaringan komunikasi untuk menganalisis sistem komunikasi yang tepat yang akan digunakan oleh organisasi tersebut. Kemudian analisis juga gimana kelemahan dan juga kekuatan dari sistem komunikasi organisasi dikaitkan dengan struktur proses dan kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga setelah fact finding itu dianalisis, kemudian dievaluasi dan pelaporan seperti menyusun kesimpulan tentang kelemahan dan juga kekuatan sistem komunikasi organisasi, kemudian mendiskusikan kesimpulan dengan tim manajemen, kemudian identifikasi juga pusat-pusat efektivitas dan juga efisiensi. Selanjutnya menyusun rekomendasi untuk melakukan perubahan program saat memang dirasa ada sebuah program yang dirasa kurang efektif untuk dijalankan. Kemudian dalam audit komunikasi juga terdapat komponen-komponen dari variabel dalam profil komunikasi organisasi yang akan saya jelaskan dalam bentuk tulisan mungkin agar dapat lebih mudah dipahami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Ahriansah, salah satu analis dari Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk audit di dalam organisasi. Semakin berkembangnya sebuah organisasi, maka semakin banyak pula tantangan yang dihadapi oleh organisasi tersebut, mulai dari tantangan di luar organisasi tersebut maupun dari dalam organisasi atau internal. Dengan adanya tantangan tersebut, organisasi yang ingin terus berkembang perlu memastikan bahwa seluruh sistem yang ada harus terkendali, juga sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk memastikan organisasi telah berjalan sesuai dengan standar dan sistem yang seharusnya, organisasi harus teliti dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang berjalan di dalam organisasi tersebut. Mengacu kepada Carnegie Mellon University, terdapat 5 jenis audit yang biasa dilakukan dalam organisasi. Antara lain,
Yang pertama adalah financial audits. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan akuntansi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk di dalamnya melakukan review terhadap kecukupan pengendalian keuangan internal. Yang kedua adalah compliance audit. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan kesesuaian terhadap regulasi pemerintah, peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, dan prosedur. Yang ketiga adalah information systems audit. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan lingkungan pengendalian terhadap otomatisasi proses kerja dan bagaimana sistem beroperasi. Audit ini biasanya dilakukan dengan mengevaluasi input system, output, processing control, backup, rencana recovery, serta sistem security. Yang keempat adalah operational audit. Jenis audit ini berorientasi kepada pemeriksaan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka organisasi mencapai tujuannya. Audit jenis ini biasanya mengikutsertakan compliance audit, financial audit, dan information system audit. Yang terakhir adalah investigative audits. Jenis audit ini berlaku terhadap suatu kasus atau penugasan khusus. Fokus kegiatan audit ini adalah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan, kebijakan, dan prosedur. Hasil dari audit ini akan berdampak kepada tindakan penghukuman kepada pihak yang dinilai bertanggung jawab terhadap kasus yang terjadi. Audit juga dapat dibagi berdasarkan auditornya, yaitu audit internal dan audit eksternal, di mana audit internal sering disebut audit pihak pertama, yaitu audit dalam rangka mengevaluasi diri sendiri dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Audit internal dilakukan oleh karyawan internal perusahaan yang disebut sebagai internal auditor. Sedangkan audit eksternal sering dikenal sebagai audit pihak kedua atau audit pihak ketiga. Contoh audit ini adalah audit yang dilakukan oleh pihak independen seperti badan sertifikasi, badan akreditasi, atau lembaga pemerintah, yang tujuannya adalah untuk keperluan mendapatkan predikat atau sertifikat. Kegiatan audit yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara penerapan dengan standar yang menjadi acuan akan memperlihatkan seberapa besar penerapan yang telah dicapai oleh organisasi tersebut terhadap standar yang ada. Dalam pelaksanaan audit, tentu seorang auditor akan menemukan ketidaksesuaian penerapan yang dilakukan organisasi terhadap standar yang diacu. Inilah yang akan dituliskan menjadi temuan ketidaksesuaian. Penulisan ketidaksesuaian akan disajikan dalam laporan audit dan diserahkan kepada auditee untuk dilakukan tindakan perbaikan. Yang pertama adalah problem. Temuan ketidaksesuaian harus menjelaskan masalah apa yang ditemukan pada saat dilakukan audit. Yang kedua, location. Keterangan sangat penting bagi seorang auditee untuk memastikan bahwa benar-benar ada ketidaksesuaian yang ditemukan. Penulisan lokasi ditemukan ketidaksesuaian harus secara detail disebutkan, agar auditee bisa menelusur dengan cepat serta bisa melakukan perbaikan sesuai aturan yang diminta. Yang ketiga adalah objective evidence. Kegiatan audit harus dilakukan secara objective evidence. Seorang auditee bisa menyanggah dan mempertanyakan kepada auditor jika bukti pendukung ini tidak kuat. Yang terakhir adalah reference. Pada saat melakukan audit, tentu seorang auditor telah dibekali dengan daftar checklist sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen yang menjadi acuan. Oleh karena itu, laporan audit harus mempunyai dokumen referensi yang digunakan sebagai acuan. Dokumen referensi tersebut dapat berupa SOP, klausul ISO, dan dokumen peraturan atau perundangan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri.